Nah, teman-teman, ada yang tahu gak sih apa itu kalimat aktif dan juga kalimat pasif? Kalimat aktif adalah kalimat yang subjeknya melakukan tindakan, sedangkan kalimat pasif adalah kalimat yang subjeknya menerima suatu tindakan. Nah, supaya teman-teman lebih memahaminya, ya kita nyanyi bareng. Nah, teman-teman, ya kita nyanyi bareng. Ayo kawan, kita belajar kalimat aktif dan juga pasif. Kalimat aktif itu subjeknya melakukan suatu pekerjaan dan predikat berawalan ma. Contohnya Adi memakai topi. Sedangkan kalimat pasifnya itu subjeknya dikenai pekerjaan dan predikatnya berawalan di. Contohnya topi dipakai Adi. Nah, teman-teman, kali ini saya akan fokus pada kalimat pasif di caption Instagram. Tentunya Instagram itu tidak asing ya bagi teman-teman, karena itu merupakan salah satu media sosial yang sedang tren di kalangan anak muda. Tak jarang masyarakat mengunggah keseharian, momen, ataupun bahkan kehidupan mereka di sana. Nah, dalam kalimat pasif terdapat 3 bentuk, yaitu bentuk pasif di, ter, dan kean. Penasaran? Yuk kita lanjut. Bentuk kalimat pasif yang pertama ada kalimat pasif di. Pada kalimat pasif di dalam bahasa Indonesia menunjukkan bahwa subjek dalam kalimat adalah pihak yang dikenai atau mengalami tindakan. Nah, contohnya pada unggahan akun Himati Uniku dengan caption, "Adek mabanya diperhatiin sama kakak-kakak panitia, tapi kok malah salting sih?" Adik mabanya di sini berperan sebagai subjek, diperhatiin sebagai predikat, sama kakak-kakak panitia sebagai objek, tapi kok malah pada salting sih sebagai keterangan. Nah, ini merupakan kalimat pasif ya teman-teman, karena pada kalimat tersebut, adik mabanya yaitu sebagai subjek yang menerima tindakan, yaitu tindakan diperhatiin. Kata diperhatiin ini memakai awalan di, sehingga menunjukkan bahwa kalimat ini berbentuk pasif. Pelakunya adalah kakak-kakak panitia, tapi pelaku hanya menjadi pelengkap, bukan fokus utama. Lalu yang kedua, kalimat pasif ter. Bentuk verba pasif ter digunakan untuk menyatakan suatu kejadian yang tidak disengaja maupun kejadian yang sudah terjadi. Contohnya pada unggahan akun Merapi Uncover dengan caption, "Bus terjebak di Jalan Selokan Mataram dekat Westlake." Nah, bus sebagai subjek, terjebak sebagai predikat di Jalan Selokan Mataram dekat Westlake ini sebagai keterangan. Nah, pada kalimat tersebut, predikatnya berbentuk kata kerja pasif, yaitu terjebak. Tidak ada pelaku dan fokus kalimat pada objek yang terkena tindakan, yaitu bus. Dan yang terakhir, ketiga, yaitu kalimat pasif kean. Kalimat pasif yang memiliki bentuk verba kean biasanya digunakan untuk menjelaskan keadaan yang sedang terjadi. Contohnya pada unggahan akun Info JKTKU dengan caption, "Ibu-ibu kerampokan duit 100 juta di lereng Pondok Cabe." Ibu-ibu sebagai subjek, kerampokan sebagai predikat, duit 100 juta di lereng Pondok Cabe sebagai keterangan. Nah, teman-teman, pada analisis frasa kerampokan berimbuhan kean yang menunjukkan bahwa subjek yaitu ibu-ibu menjadi pihak yang mengalami tindakan, yaitu kehilangan uang karena diambil paksa. Nah, teman-teman, kita sudah sampai di simpulan. Jadi, kalimat pasif dalam caption unggahan Instagram banyak digunakan dalam variasi bentuk berimbuhan di, ter, dan kean. Kalimat pasif tersebut berfungsi untuk menonjolkan subjek sebagai penerima tindakan atau keadaan, bukan sebagai pelaku tindakan, sehingga informasi yang disampaikan lebih fokus pada objek atau kondisi yang dialami subjek.